Oke guys, setelah di video ketujuh kita belajar cara mempersiapkan file CAD dan mengimpornya ke SketchUp. Pada video ke-8 ini kita akan mulai mencoba membuat modelnya. Bila dibuka di file resource Corsine, ada file SketchUp dengan nama Wartel. Di situ kita akan bisa lihat contoh dari bendanya yang sudah dibuat model 3D-nya. Di sini sudah diberi material. Kita akan memakai model ini sebagai referensi. Mari kita mulai modelingnya. Hal pertama yang akan saya buat ialah membuat dasar modelingnya, yaitu tangga-tangganya. Di sini saya menggunakan tools rectangle seperti ini. Lalu saya delete batasnya. Saya tinggikan sesuai dengan bagian tampak. Lalu saya group. Lalu saya membuat tangga kedua. Masih dengan tools rectangle. Saya delete lagi bagian sininya. Lalu saya push-pull sesuai dengan tinggi tampaknya lagi. Demikian berulang. Jangan lupa untuk menggunakan group di setiap geometri agar kita lebih mudah dalam mengeditnya. Ini tangga bagian ketiga. Oke. Lalu saya mulai dengan bak tanaman. Perhatikan bahwa di bak tanaman ada sedikit detail tentang topping. Garis ini kita akan buat dulu bagian bawahnya. Artinya kita push-pull sampai garis ini, kita ukur tingginya. Ada topping sebesar tinggi 3 cm. Di sini kita copy dulu bagian atasnya, lalu kita group. Seperti itu. Lalu gunakan fasilitas Paste in Place dengan shortcut Ctrl B. Lalu kita buat ketinggian toppingnya. Seperti ini. Kita group. Kita lanjutkan dengan bagian kolam lainnya. Seperti ini. Kita copy bagian atasnya, lalu kita group, gunakan fasilitas Paste in Place lagi, kita atur ketinggiannya. Di sini kalau kita lihat akan ada sedikit cerukan dengan tinggi 1 meter dan lebar ke dalamnya menyempit 1 cm. Jadi kita angkat sebesar 1 cm. Lalu kita offset ke dalam sebesar 1 cm. Lalu kita push-pull ke bawah sebesar 1 cm lagi. Seperti ini. Sesudah itu kita buat kolam bagian depan. Bentuknya kurang lebih sama seperti benda yang sebelumnya. Jadi ada sedikit cerukan. Kita ulangi prosesnya. Kita push-pull bagian bawahnya ke arah sini. Lalu kita copy bagian atasnya. Kita group. Gunakan lagi fasilitas Paste in Place. Tinggikan. Push-pull ke atas sebesar 1 cm. Lalu kita offset dan kita turunkan. Buat bagian dasar kolamnya, kita beri ketinggian, anggap 5 cm, seperti itu.
Bagian bawah sudah hampir selesai. Sekarang kita buat trotoarnya. Bagian sini belum selesai. Kita buat sesuai dengan ketinggian yang ini. Kita copy, kita group, kita paste in place, tinggikan sesuai dengan bagian yang ini. Kalau kita push pull ke atas 1 cm, kita offset, lalu kita turunkan dan kita grup ulang. Kurang lebih stepnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mulai memodeling bagian bangunan yang ada di level sini. Untuk memudahkan, file CAD-nya bisa kita naikkan sampai ke atas sini. Lalu kita mulai buat dindingnya. Di sini saya akan tinggikan dindingnya sesuai dengan potongan seperti ini. Lalu garis ini kalau kita buat akan kita copy ke arah sini. Sesuai dengan tebal dinding 15 cm. Kita tarik sampai ujung. Lalu garis ini kita copy sesuai dengan tebal dindingnya dan kita push pull ke arah sini. Oke. Selanjutnya garis ini kita copy ke penebalan tiap-tiap dindingnya. Seperti ini. Lalu tinggal kita push pull sampai bagian depan. Bagian dinding sebelah sini akan sedikit berbeda tingginya bila kita melihat di tampak. Jadi kita buat garisnya. Kita perpanjang sampai bagian sini. Di mana ini ada kaca, kita stop dulu di sini. Lalu dindingnya kita buat garis, lalu tingginya kita sesuaikan dengan tampak seperti ini. Garis sisanya bisa kita erase. Kita copy bidang ini ke sini. Tebalkan dengan push pull sampai selesai. Oke. Seperti itu. Lalu keseluruhan dinding ini bisa kita grup. Nah, di sini ada kaca, kita buat dulu kacanya seperti ini. Lalu untuk bagian pintunya, karena bagian sini berulang, kita akan membuatnya nanti di dalam komponen. Tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu bentuknya. Di sini ada pintu, lalu di sini ada kaca. Lalu kita lihat potongan, ternyata kacanya tidak dari bawah, tapi mulai dari sebelah sini. Jadi kita akan mulai menarik garisnya seperti ini. Ini untuk kusen kaca. Seperti ini. Lalu di sebelah sini ada kusen lagi, tebalnya kita copy, pilih garis ini, lalu kita copy garisnya dengan acuan ini. Seperti ini. Bagian sini kita perpanjang, lalu copy garis atas dan bawahnya dengan acuan yang ada di bawah. Seperti ini.
Oke. Bagian kusen ini akan memanjang lagi sampai bawah dengan acuan seperti ini. Kita tarik ke bawah, maka kusennya sudah selesai. Ini kita bisa grup. Seperti ini. Di bagian sini berarti ada dinding. Kita push-pull ke arah belakang setebal kusen. Di bagian sini ada kaca. Kita pilih, geser ke tengah, lalu beri ketebalan 1 cm. Lalu di bagian sini akan ada pintu. Kita cek ketebalannya dengan tape measure, ternyata setebal 3 cm. Kita beri tebal 3 cm. Dan di sisa tembok sini ada tambahan tembok seperti ini. Oke, ini adalah satu modul pintu. Karena elemennya berulang, kita akan jadikan komponen. Pilih dinding atas, kusen, daun pintu, kaca, dan tembok pengisi bagian bawah, lalu kita make komponen. Seperti itu. Lalu kita copy komponen ini ke samping. Gunakan metode array, jadi sesudah di copy, kita sekarang tinggal pencet X3. Seperti itu. Kita sudah menyelesaikan sekitar 50% modelnya. Sesudah itu, kita mulai dengan elemen kolom. Untuk elemen kolom ada 2 bagian seperti ini. Kita grup bagian luar dan kita grup bagian dalam. Bagian dalam kita push-pull sesuai dengan potongan sampai setinggi ini. Lalu bagian luarnya kita push-pull juga setinggi ini. 2 elemen ini kita akan buat menjadi komponen lagi. Lalu kita kopikan ke samping dengan metode array lagi. Copy 1 kali lalu tekan X4. Seperti itu. Kita copy kolom ini ke bagian depan. Lalu copy ke samping. Kalau kita perhatikan, kolom bagian depan yang ada 2 biji akan lebih pendek dibanding kolom bagian belakang yang ada jalusinya ini. Jadi kita akan mulai menggunakan perintah make unique. Pilih kedua komponen yang di depan, klik kanan, lalu make unique. Setelah itu, kita perpendek kolom bagian dalamnya sampai sesuai dengan tinggi dak beton seperti ini. Oke. Setelah selesai, kita akan mulai membuat dak betonnya. Kita bisa buat rectangle di sini. Kita push-pull sesuai dengan potongan sampai ke sisi sini. Lalu kita mulai potong mengikuti bentuk bangunan. Seperti ini. Terus kita buat garis di sini. Kita push-pull lagi. Dan kita grup. Jadi bentuk dak betonnya kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini kita akan buat sedikit detail lagi, yaitu dengan menambahkan balok dak beton. Gunakan perintah offset, lalu kita offset ke dalam sebesar 15 cm. Lalu push-pull bagian bawah ini ke arah bawah setebal 5 cm. Ya. Jadi seperti ini. Oke, ada yang salah sedikit.
Seharusnya dak beton ini berhenti tepat di depan kolom seperti ini. Baru kita offset ulang 15 cm, lalu kita push pull ke bawah sebesar 5 cm. Setelah itu kita akan membuat elemen jalusi. Elemen jalusi bila dilihat di tampak akan merekat dari kolom ke kolom dan dia punya ketebalan 4 cm. Seperti itu. Jadi kita akan mulai buat dari tampak samping seperti ini. Lalu kita tarik dari kolom menuju ke kolom. Seperti ini. Lalu kita offset sebesar 4 cm dan kita push pull ke belakang sampai habis. Ini akan menjadi elemen jalusinya. Setelah itu kita akan membuat jalusi dari tampak samping. Kita buat dengan tools line seperti ini. Lalu kita panjangkan. Nah, di sini saya akan buat ini menjadi komponen. Lalu saya kopikan satu kali ke arah bawah, lalu ke arah atas. Sebanyak 5 biji. Oke, setelah itu baru kita sesuaikan panjangnya. Kita push pull seperti ini. Selanjutnya, komponen-komponen jalusi beserta bingkainya ini kita buat menjadi komponen. Jadi komponen jalusinya terdiri dari grup bingkai dan 7 buah sirip dalam bentuk komponen. Kemudian komponen ini kita kopikan ke samping seperti ini sebanyak 3 buah. Oke. Lalu kita akan mulai membuat atapnya. Di sini saya akan naikkan posisi atapnya sampai bagian sini. Semua benda saya pilih, lalu saya kurangi seleksinya untuk bagian tampak dan bagian potongan serta denah. Kita hide modelnya. Dan kita lihat dari atas, view top bisa diklik di sini. Di sini kita akan buat rectangle seperti ini. Lalu kita ikuti garis atapnya. Saya sendiri lebih suka membuat ulang, jadi saya akan pilih garis ini. Saya pilih tools rotate, masuk ke mode copy dengan menekan tombol Ctrl 1 kali, lalu putar ke sini sebesar 45 derajat. Lakukan hal yang sama, namun sudut putarannya sekarang di sisi yang bawah. Rotate 45 derajat, lalu kelebihannya kita hapus seperti ini. Kita ulangi untuk sisi yang ini. 45 derajat. Kita hapus, lalu kita hubungkan titik tengahnya. Oke. Setelah itu kita pilih garis hubungnya seperti ini, lalu kita pilih tools move, kita kunci agar dia hanya bisa bergerak ke sumbu biru dengan menekan tombol panah atas seperti ini, lalu kita samakan tingginya dengan tampak. Oke. Sekarang kita sudah memiliki atap. Ini saya unhide kembali. Selanjutnya kita akan membuat list plan dengan perintah follow me. Di sini saya akan mulai membuat cetakannya seperti ini bentuknya. Dengan tools line. Oke. Kita move dia ke sini. Seperti ini.
Oke. Di sini kita akan menggunakan tools follow me. Jadi pertama, kita hide, pilih semuanya, kita kurangi seleksinya, seleksi bidang atap dan list plank. Klik kanan lalu pilih hide, sehingga hanya tersisa atap beserta cetakan list plank tadi. Lalu kita buat jalurnya mengelilingi atap dengan tools rectangle seperti ini. Lalu atapnya kita bisa hide juga. Di sini kita sudah punya jalurnya dan bidangnya. Kita delete dulu bidang atap, cetakannya, lalu mulai pilih garisnya seperti ini. Lalu klik tools follow me dan klik di bidangnya. Maka akan langsung menjadi list plank. Pilih semuanya lalu kita group. Lalu kita akan membuat trotoarnya. Kita move cat-nya kembali ke bagian bawah sini. Di sini saya lupa memberi lantai pada bagian kolam yang sini. Kasih ketebalan 5 cm. Kita group. Untuk trotoarnya ini kita kembali akan menggunakan follow me. Kita bisa buat dahulu garisnya seperti ini sampai ketemu endpoint. Lalu kita buat garis di sini sampai ketemu endpoint. Lalu kita gunakan tools arc. Cari endpoint yang tadi. Lalu kita samakan. Oke. Cat-nya bisa kita hide. Maka kita sudah mendapatkan relnya untuk kita jadikan trotoar. Di sini garisnya saya copy dulu, lalu saya hubungkan ke belakang seperti ini dan seperti ini untuk menjadi bidang. Saya beri ketebalan 20 cm. Lalu saya hide dulu. Di sini saya akan paste in place garis yang tadi sudah di copy. Lalu saya mulai membuat penampang dari trotoarnya. Jadi tadi ke bawah 20 cm. Lalu ke arah sini sebanyak 20 cm. Ke arah sini saya akan sedikit tebalkan menjadi 25 cm. Lalu seperti ini. Oke, di bagian ujung saya akan beri sedikit bevel seperti ini. Lalu kita tinggal pilih jalurnya. Klik follow me, lalu klik di bidangnya. Seperti ini. Kita group, lalu kita unhide semuanya. Maka kita sudah menyelesaikan model wartelnya. Oke, sekian tutorial ke-8 ini. Di tutorial selanjutnya kita akan mulai belajar memberi material atau tekstur kepada bangunan kita. Terima kasih.